dengan NIM 2433210009. Di sini saya akan membuat video tugas asuhan kebidanan dengan dosen Roshatul SST MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tiga penjelasan. Yang pertama ada asuhan anatomi panggul pada wanita, dan yang kedua ada saya akan menjelaskan anatomi tengkorak pada bayi, dan yang ketiga ada persalinan. Baik, saya akan menjelaskan langkah pertama. Di sini saya akan menjelaskan langkah pertama, menjelaskan tentang anatomi panggul pada wanita terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada tulang keras, dan yang kedua ada tulang lunak. Tulang keras terdapat tiga bagian. Yang pertama ada kokse atau tulang panggul. Yang kedua ada sakrum atau 5 ruas. Ini. Yang ketiga ada koksigis atau tulang ekor yang ini ya. Yang ini. Lalu tulang kokse terdiri dari tiga bagian. Tiga bagian. Yang pertama ada ilium atau tulang pinggul ini. Dan yang kedua ada tulang ilisium atau tulang duduk yang ini, ya. Dan yang ketiga ada tulang pubis yang ini. Nah, lalu tulang panggul terdapat tiga bagian atau terdapat tiga bagian. Yang pertama ada pintu atas panggul yang ini, pintu atas panggul atau bisa disebut dengan PAP. Terdapat tiga bagian. Yang pertama ada promontorium yang ini, promontorium. Lalu ada linea innominata atau lingkar atas panggul yang ini, ya, lingkar atas panggul. Lalu lingkar atas panggul atau pinggir atas simfisis yang ini. Lanjut, yang kedua itu ada tulang tengah panggul yang ini ya, tulang tengah panggul atau PTP yang perkiraan dengan tulang spina ischiadica atau bisa disebut dengan midlet. Lalu ada tulang bawah panggul bisa disebut dengan PBP. Oke. Lalu PBP yang dimana tulang simfisis ya, tulang simfisis pubis yang menghubungkan dua tulang simfisis yang ini ya, simfisis ini. Lanjut, di sini ada tulang lunak terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada artikolokosia sokoiliaka yang menghubungkan antara tulang ilium ini ya, tulang ilium dan tulang simfisis ini. Dan yang kedua ada artikulosio sacrocoligis atau bisa disebut dengan koksigis tulang ekor yang menghubungkan antara tulang sakrum atau dan tulang koksigis atau tulang pubis atau tulang ekor. Ya. Lanjut, yang ketiga ada tulang simfisis pubis yang menghubungkan dua simfisis dari sini ke sini ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi tengkorak pada bayi. Yang pertama ada mandibula atau tulang rahang bawah. Yang kedua ada maxillaris atau tulang rahang atas. Yang ketiga ada nasalis atau tulang hidung. Yang keempat ada zygomatic atau tulang pipi. Yang kelima ada temporalis atau tulang pelipis. Yang keenam ada frontalis atau tulang dahi. Nah ini ya. Lalu yang ketujuh ada parietal atau tulang ubun-ubun. Yang ini ya. Lalu yang terakhir ada occipital atau tulang belakang kepala bayi.
Selanjutnya ada penghubung pada tengkorak kepala bayi atau bisa disebut dengan sutura. Sutura juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sutura frontalis atau tulang frontal kanan dan kiri, dan yang kedua ada sutura coronalis yang menghubungkan pada tulang frontal dan tulang parietal kanan dan kiri, dan yang ketiga ada tulang sagittalis, sutura sagittalis yang dimana dapat menghubungkan dua tulang frontalis kanan dan kiri. Yang terakhir ada lamboide sutura yang dimana dapat menghubungkan tulang parietal kanan dan kiri dan tulang occipital. Selanjutnya ada ubun-ubun kepala bayi. Ubun-ubun kepala bayi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada ubun-ubun besar atau ubun-ubun mayor yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada sutura frontalis, yang ini. Yang kedua ada sutura coronalis. Yang ketiga ada sutura sagittalis. Lanjut, yang kedua ada ubun-ubun kecil atau disebut dengan ubun-ubun minor. Ada 2 bagian. Yang pertama ada sutura sagittalis, yang ini, dan yang kedua ada sutura rhomboide, yang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah terakhir, yaitu persalinan. Di sini mekanisme persalinan normal pada ibu hamil dengan usia kehamilan 37 minggu atau sudah aterem, maka akan terjadi adjustment ataupun masuknya kepala ke dalam PAP. Pada saat ini, apabila ibu sudah ada tangan persalinan seperti HIS yang semakin kuat dan teratur dengan frekuensi 3 kali 10 menit, lamanya 45 detik, maka akan terjadi penurunan kepada bayi yang dinamakan dengan adjustment. Pada penurunan bayi ini posisi sutura sagittalis berada di tengah-tengah jalan lahir yang dinamakan dengan synclitism, tepatnya di antara pinggir atas simfisis, yang ini ya, berada simfisis. Sutura sagittalis berada di tengah jalan lahir yang dinamakan dengan tempatnya di antara pinggir atas simfisis, pubis dengan juga promontorium. Kemudian apabila sutura sagittalis bayi lebih mendekat pada otosimfisis, pubis, keadaan ini dinamakan dengan acyclitism posterior. Tetapi apabila sutura sagittalis ini lebih mendekati promontorium yang ini, maka kondisi ini dinamakan dengan acyclitism anterior. Kemudian sel pada saat ibu HIS yang kemudian kuat dan tertelur, maka terjadi penurunan melewati host 2 ini ya, melewati host 2, dan juga sampailah kepada HIS pada sempit panggul. Pada masa ini akan terjadi fleksi, yaitu dengan bayi akan menempel bagian dada sehingga ubun-ubun kecil akan lebih rendah dibandingkan ubun-ubun besar. Lalu melakukan rotasi atau putaran reaksi dalam sampai ubun-ubun kecil. Putaran rotasi ubun-ubun kecil sudah melakukan rotasi fleksi dalam dan posisi ubun-ubun kecil berada di bagian bawah simfisis pubis, maka penolong melakukan setengah dengan cara meletakkan tangan sebelah kiri tangan sebelah kiri memang lagi ini kan dulu kor di bagian vertex, lalu dengan tangan sebelah kanan di bagian perineum. Letakkan tangan sebelah kiri, lalu letakkan tangan sebelah kanan dengan nggak ada orang sih, nggak ada yang ini. Gerakan ini turunnya atau mencegah tidak ada terjadinya robekan semakin
robekan mulus his semakin kuat akan terjadinya ekstensi di mana posisi dagu akan menjauhi bagian dada pada bagian dada bayi, tetapi subsistutnya masih pertahanan di bagian bawah simfisis, sehingga terjadinya simfisis ini sebagai pusat pemutaran yang disebut dengan hipomotion. Lalu lahirnya ubun-ubun besar diikuti dengan dahi, diikuti dengan hidung dan juga mulut. Setelah bagian kepala sudah lahir, pindahkan tangan sebelah kiri sehingga bagian bawah kepala bayi. Pindahkan tangan sebelah kiri. Ulang ngomong lagi aja. Pindahkan tangan sebelah kiri, lalu periksalah perut, tali pusar melilit atau tidak. Jika tidak, putar bagian badan bayi, lalu keluarlah bayi dengan sempurna. Setelah itu saya saya sudah melakukan tugas yang sudah diberikan kepada dosen kita, yaitu Rasyadul SSTMKes. Baik, jika ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.